Selamat sore, Bapak Ibu guru penggerak. Selamat sore, Apa Pak. kabar hari ini? Baik. Kabarnya bagaimana? Baik, luar biasa. Sehat. Baik. Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan membahas tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan kita pada sore hari ini, saya mengajak salah satu dari kalian untuk memimpin kita Baik, dalam terima doa, kasih, mungkin Pak. Pak Matias. Ya, baik, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Matias atas doanya. Yang berikut kita akan lihat tentang tujuan dari pertemuan kita hari ini, yaitu peserta dapat merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi ini akan kita pelajari terkait bagaimana penerapannya, tapi sebelum penerapannya kita akan melihat dulu tentang teori. Sebelum kita memulai teorinya, saya ingin Bapak Ibu menonton dulu video yang akan ditayangkan terkait dengan penjelasan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita simak videonya sama-sama. Bisa memetakan kebutuhan belajar murid yang kita lihat lewat 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini harus selalu menjadi dasar bagi praktek diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan tadi. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita, maka kita kemudian dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan. Diferensiasi itu sendiri bisa kita lakukan dalam beberapa strategi. Namun, dalam modul ini, kita akan fokus pada 3 strategi saja, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, 2, diferensiasi proses, dan 3, diferensiasi produk. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Ini tanggal 21 Maret 2023, saya berada di acara Baik. Terima kasih teman-teman atas perhatian Anda terhadap video ini. Kita akan melihat ke beberapa pembahasan berikut, tapi kita akan dipandu dengan beberapa pertanyaan. Kita akan lihat beberapa 2 pertanyaan pemantik yang menjadi tujuan pembelajaran kita ini. Mari kita lihat pertanyaan pemantik, teman-teman. Jadi silakan Anda berpikir bagaimana tentang pembelajaran diferensiasi itu dan bagaimana strategi yang akan kita praktekkan terkait pembelajaran diferensiasi. Setelah menonton video tersebut, teman-teman harus bisa menjawab tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi itu dan strategi-strategi pembelajarannya. Mungkin sambil menunggu tayangannya, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan pemantik nomor 1 tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Pak Tino bisa menjawab.
silakan. Miskan sudah ada. Bapak Ibu, Ya, Pak Miskan. Ya, ada terima kasih yang Pak. bisa dijawab tentang pembelajaran diferensiasi? Apa itu pembelajaran diferensiasi? Ya, terima kasih. Pembelajaran diferensiasi itu merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan memberikan keanekaragaman, ya, cara dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Miskan. Jadi kata kuncinya tentang keanekaragaman. Jadi bagaimana Ya. kita memahami tentang keanekaragaman siswa. Lalu kita akan terapkan pembelajaran yang berbeda. Yang berikut teman lain tambah satu lagi. Ada yang membahas, menjawab. Pak Tino Dari atau Pak saya. Matias, silakan. Ya, dari saya, Pak. Halo. Ya, Pak Tino, silakan. Silakan. Pak Tino. Baik, Oke, silakan. terima kasih. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan cara kita Pak Miskan mungkin ditayangkan melakukan analisis diagnostik Video kah? untuk memetakan kebutuhan pembelajaran siswa agar sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik. Saya pikir itu jawaban dari saya tentang pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Tino. Sambil menunggu Pak Miskan membagikan PPT presentasinya, saya mau mengambil beberapa kata kunci yang diberikan oleh Pak Tino yang terkait dengan analisis kebutuhan siswa. Jadi Pak Miskan lebih menuju kepada kesiapan dan minat, sedangkan Pak Tino lebih mengarah ke analisis kebutuhan siswa. Oke, terima kasih. Yang berikut kita akan lihat tayangan berikut. Pak Miskan mungkin bisa menayangkan tentang pertanyaan nomor 2, yaitu tentang apa strategi yang digunakan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Silakan teman-teman yang mau menjawab, silakan. Pak Marcelinus. Oh, Pak Matias, silakan. Baik, strategi yang saya buat adalah yang pertama tadi sudah disampaikan oleh teman sebelumnya, asesmen diagnostik untuk mengetahui bakat minat. Dari situ saya cari lagi profil belajarnya dan baru modifikasi konten atau proses, ya, atau produknya. Saya kembalikan, Pak. Oke, terima kasih. Di sini kata kuncinya dari Pak Matias adalah bagaimana melihat dulu minatnya, setelah itu kemudian melihat profilnya. Profilnya di sini yang dimaksud gaya belajar siswanya, ya. Ya seperti itu ya, Ya. Pak Miskan, Pak Matias. Ya, ya. Dan yang terakhir tentang kebutuhannya. Baik teman-teman, kita akan melihat tentang kesimpulannya. Oke, untuk memasuki kesimpulannya, mungkin saya bisa minta salah satu yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Pak Marcelinus, menyimpulkan apa kita hari ini? Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ini kesimpulan dari saya mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman. Kegiatan diferensiasi itu kegiatan yang terjadi di sekolah, di mana adanya kolaborasi antara guru dan siswa, di situ dengan melihat bakat, minat siswa, dan sehingga terhimpun orang-orang yang kreatif, sehingga menjadi siswa yang hebat di sekolah. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih ya. Di sini kata kuncinya bahwa ada kolaborasi, dan kolaborasi didasarkan pada minat dan menghasilkan minat tersebut menghasilkan sebuah kreativitas. Terima kasih Pak. Mungkin satu lagi ada yang bisa menyimpulkan? Pak Miskan? Ya, Mungkin terima bisa kasih. menyimpulkan? Terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sauresi bahwa memang betul sekali kita harus melihat peminatan atau keanekaragaman pada siswa supaya pembelajaran itu berjalan sesuai dengan kebutuhan anak, ya. Jadi
itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin kurang dan lebih Bapak bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Miskan, jadi saya akan menyebutkan terakhir Ya, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar, dan sebelum pembelajaran itu dilakukan, pembelajaran diferensiasi itu harus melihat kesiapan siswa, apa minat dan profilnya. Profilnya ini disesuaikan dengan gaya belajar siswa tersebut, apakah audio atau video dan kinestetik. Lalu pembelajaran strategi yang harus kita terapkan dalam pembelajaran diferensiasi itu dibagi tiga, yaitu prosesnya bagaimana kita punya informasi atau materi itu kita terapkan dalam kelompok atau mandiri, sedangkan kontennya bagaimana gagasan atau minat itu dengan gaya belajar siswa yang seperti jelaskan tadi, audio atau video atau kinestetik, dan yang terakhir tentang produk ini bagaimana menghasilkan sebuah tagihan. Tagihannya ini bisa dalam bentuk karangan atau tulisan atau hasil tes, dan ini produk ini berdasarkan periode waktu disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya ingin bertanya, apakah tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai? sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Bagaimana perasaan Anda hari ini terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Kami senang. Senang luar biasa. Senang ya? Semangat. Oh, ya. Oke. Baik ya, Bapak Ibu CGP sudah paham tentang tujuan dan sudah senang dengan pembelajaran ini. Nanti agenda berikut kita akan bahas tentang bagaimana pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi itu di minggu berikut. Jadi hari ini kita belajar tentang teorinya, dan minggu kita akan belajar tentang praktiknya. Oke? Saya pikir hari ini selesai kegiatan pembelajaran, dan sebelum kita mengakhirinya ini, mungkin kita saling guru penggerak dulu. Bagaimana? Baik. Siap. Pak Marcel, kita mulai. 1, 2, 3. Guru penggerak. Bergerak. Menggerakkan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Selesai. Selesai.